Inilah alasan mengapa orang masih suka kendaraan bermotor ketimbang kendaraan listrik. Karena untuk saat ini ternyata kendaraan bermotor dengan penggerak mesin bakar atau combustion engine masih memiliki banyak keunggulan dibandingkan kendaraan listrik. Keunggulan yang pertama adalah, karena kendaraan bermotor ini sudah eksis dalam waktu yang lama, maka pemiliknya akan sangat mudah untuk melakukan servis dan perbaikan di bengkel umum, mudah membeli spare part yang dibutuhkan, mudah mendapatkan pasokan energi berupa bahan bakar di pom bensin yang tersebar hampir di seluruh wilayah, dan mudah menjualnya jika membutuhkan uang. Sedangkan kendaraan listrik masih belum jelas dan meragukan. Keunggulan yang kedua adalah waktu pengisian tenaga. Dalam hal ini pengisian bensin relatif singkat. Cukup beberapa menit saja, tangki bensin sudah penuh. Yang membuat lama adalah menunggu antriannya. Sedangkan kendaraan listrik membutuhkan beberapa jam untuk mengisi baterainya untuk jarak jangkau yang sama. Keunggulan yang ketiga adalah memiliki tenaga yang lebih besar untuk bobot kendaraan yang sama. Sehingga untuk power yang sama, kendaraan listrik memiliki bobot yang lebih berat. Hal ini disebabkan bobot baterai kendaraan listrik yang sangat berat. Keunggulan yang keempat adalah, lebih bisa diandalkan untuk medan-medan yang ekstrim seperti tanjakan dan banjir dan lebih mampu mengangkut beban yang sangat berat, bahkan seringkali lebih berat dari tonase yang dasarankan. Keunggulan yang kelima adalah, kalaupun harus beli, kendaraan bermotor harganya lebih murah dibandingkan kendaraan listrik. Keunggulan yang keenam adalah, adanya keyakinan dari mayoritas pengguna bahwa kendaraan bermotor masih akan tetap bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, mungkin beberapa puluh tahun lagi. Penyebabnya adalah karena minyak bumi masih akan tersedia dalam waktu tersebut, dan juga perkembangan teknologi mampu menyediakan bahan bakar nabati yang bisa diperbaharui. Keunggulan yang ketujuh adalah, adanya perasaan aman dan nyaman saat mengendarinya, tidak terlalu khawatir akan masalah yang mungkin akan muncul seperti mogok atau kehabisan bensin, karena solusinya sangat mudah didapat di daerah sekitarnya. Kekurangan kendaraan listrik ternyata banyak juga, baik diketahui oleh masyarakat awam maupun oleh masyarakat yang menggeluti dunia otomotif. Menurut orang awam, kekurangan kendaraan listrik adalah kebalikan dari keunggulan kendaraan bermotor. Yang pertama karena masih baru maka hal-hal yang terkait dengan servis dan perbaikan, membeli spare part yang dibutuhkan, ngecas listrik, dan saat mau menjualnya ketika membutuhkan uang, semuanya masih blur alias nggak jelas dan meragukan. Kekurangan yang kedua adalah waktu pengisian tenaga, ngecas baterai yang lama membutuhkan beberapa jam sampai baterainya penuh. Kekurangan yang ketiga adalah, untuk harga yang sama memiliki power yang jauh lebih kecil dibandingkan kendaraan bermotor. Kekurangan yang keempat adalah, khawatir tidak mampu melalui medan-medan yang ekstrim seperti tanjakan dengan beban yang berat. Kekurangan yang kelima adalah, harganya lebih mahal. Sedangkan menurut yang paham dengan permasalahan ini, mereka tahu kelemahan yang mendasar pada mobil listrik bukan pada motor listriknya, akan tetapi pada baterai dan sistem pengisiannya di tempat umum. Saat ini untuk menyimpan daya sebesar daya mampu disuplai oleh satu tangki bensin, baterai yang dibutuhkan dimensi yang sangat besar dan bobot yang sangat berat, misalnya mobil Tesla seri E, bobot baterainya bisa mencapai 25% dari bobot total mobilnya. Dan mengisinya pun membutuhkan waktu yang relatif lama yaitu sekitar 8 jam 15 menit. Dan penanganan baterai rusak pun harus ekstra hati-hati, dan tentu saja melibatkan teknologi yang tinggi, karena baterai terbuat dari bahan beracun yang berbahaya bagi kehidupan manusia dan juga alam sekitar. Baterai tersebut juga dibuat dari logam-logam yang sulit didapatkan sehingga harganya mahal. Oleh karena itu logam-logam baterai tersebut harus bisa di-recycle, atau diolah kembali untuk membuat baterai yang baru. Dari sisi penyediaan listrik baik untuk pengecasan di rumah maupun untuk pengecasan di tempat umum, pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar untuk menyediakannya. Baik untuk sumber energinya maupun distribusinya, karena kendaraan listrik membutuhkan energi yang sangat besar untuk mengisi baterainya. Dan besarnya daya yang harus didistribusikan inilah yang menjadi permasalahan pelik, jangankan Indonesia yang masih masuk kategori negara berkembang, Inggris yang notabene adalah negara maju, saja masih kerepotan mengatasi permasalahan ini. Jadi wajar jika masyarakat masih menyukai kendaraan bermotor ketimbang kendaraan listrik. Ini terlihat meskipun pemasaran kendaraan listrik tahun 2021 naik hingga lebih dari 40%. Akan tetapi komposisinya belum sampai 10% dari seluruh kendaraan di dunia.
Itu pun yang mengalami kenaikan hanya China dan Amerika Serikat, sedangkan negara lain relatif stagnan bahkan ada yang turun. Dan kenyataan hari ini, terlihat bahwa produsen otomotif dunia masih terus menggelontorkan pasar dengan berbagai model kendaraan bermotor. Mereka juga terus mengembangkan teknologinya, ini membutuhkan biaya yang besar. Artinya mereka masih memikirkan mendapatkan keuntungan dari teknologi tersebut yang disematkan pada kendaraan bermotor yang akan dirilis di masa depan. Bagi kita ini mengindikasikan kendaraan bermotor masih akan tetap eksis dalam waktu yang lama. Apakah saat ini Anda masih beranggapan kendaraan listrik lebih superior dibandingkan kendaraan bermotor?